Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga 31 Juli 2024. Bersama saya Apriani Dorcas Rambu Atahau. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, puji syukur untuk hari ini, untuk kehidupan baru yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan kesehatan untuk kami melanjutkan aktivitas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, judul saran pagi ini adalah Jangan Lupa Bahagia. Natsnya diambil dari Matius 6 ayat 25b. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Akhir-akhir ini saya banyak merenungkan arti kebahagiaan. Sebenarnya 10 tahun lalu pun teman saya sudah menulis disertasi tentang Economic of Happiness, ekonomi kebahagiaan. Berarti secara ilmiah sudah ada kajian tentang kebahagiaan. Bahkan sudah ada indeks kebahagiaan di mana negara-negara Skandinavia berada di peringkat teratas. Tetapi yang menarik, negara yang makmur secara ekonomi belum tentu memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan negara yang sedang berkembang. Kemudian dalam perenungan saya tentang makna kebahagiaan, saya membaca kembali tulisan tentang Life is like a cup of coffee. Hidup ibarat secangkir kopi, yang sebenarnya sudah pernah saya baca beberapa tahun yang silam. Berikut terjemahan bebas atas kisah tersebut. Ada sekelompok alumni yang sangat sukses dalam karirnya memutuskan untuk berkumpul mengunjungi profesor lama mereka di universitas. Setelah mereka semua bersatu kembali, perbincangan para alumni tak lama kemudian berubah menjadi keluhan tentang pekerjaan, hubungan, dan kehidupan. Menawarkan kopi kepada para tamunya, sang profesor pergi ke dapur dan kembali dengan sepoci besar kopi dan bermacam-macam cangkir. Ada yang terbuat dari porselin, plastik, kaca, kristal. Ada yang nampak biasa saja, ada yang nampak mahal, ada juga yang indah. Profesor menyuruh mereka untuk mengambil sendiri kopinya. Ketika semua murid lama memegang secangkir kopi di tangan, mereka duduk bersama dan sang profesor berkata, "Jika kamu perhatikan, semua cangkir yang terlihat bagus dan mahal telah terisi, meninggalkan cangkir biasa dan murah. Meskipun wajar jika Anda hanya menginginkan yang terbaik untuk diri Anda sendiri, hal ini juga bisa menjadi sumber ketidakpuasan, masalah, dan stres Anda. Penting untuk diketahui bahwa cangkir itu sendiri tidak memberikan kualitas nyata pada kopi. Dalam kebanyakan kasus, cangkir dipilih hanya karena dianggap lebih istimewa atau lebih mahal. Apa yang sebenarnya Anda semua inginkan adalah pengalaman tentang kopinya, bukan cangkirnya. Tetapi tanpa sadar Anda memilih cangkir terbaik. Beberapa dari Anda mencoba mendapatkan cangkir terbaik terlebih dahulu, atau mulai saling mengamati cangkir masing-masing untuk melihat apakah cangkir Anda cukup baik. Sekarang pertimbangkanlah ini. Hidup itu seperti secangkir kopi. Pekerjaan, kepemilikan uang, dan kedudukan dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir hanyalah alat dan struktur yang memuat atau menyatukan
kisah hidup Anda saat ini, dan jenis cangkir yang kita miliki tidak menentukan atau mengubah kualitas hidup yang kita jalani. Terkadang karena hanya berkonsentrasi pada cangkirnya, kita gagal menikmati kopinya. Inilah saran saya untuk Anda. Nikmati kopinya, bukan cangkirnya. Yang sebenarnya Anda inginkan adalah menjadi bahagia. Orang yang paling bahagia tidak memiliki segalanya yang terbaik. Mereka hanya melakukan yang terbaik dalam segala hal. Jadi hiduplah dengan sederhana, cintai dengan murah hati, pedulilah satu sama lain, bicaralah dengan baik, dan hidupmu akan dijalani sepenuhnya. Jika disimak dengan seksama, kisah ini syarat makna dan relevan dengan situasi akhir-akhir ini. Di tengah kemajuan zaman yang serba canggih, ditandai dengan berbagai kemajuan luar biasa dalam teknologi dan pengetahuan, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam rutinitas kehidupan yang sebenarnya justru menjauhkan kita dari sumber kebahagiaan sejati. Kita teralihkan pada pemilihan cangkir terbaik dan melupakan esensi minum kopi yang sesungguhnya. Melupakan menikmati setiap tetes kopi yang sebenarnya lebih utama dibandingkan dengan kesibukan kita memilih cangkir yang terbaik. Apalah artinya cangkir tanpa kenikmatan kopi itu sendiri? Dalam Matius 6 ayat 25b yang menjadi nats kita pagi ini, jelas Tuhan sudah menyampaikan bahwa hidup itu sendiri lebih penting dari makanan, dan tubuh lebih penting dari pakaian. Mensyukuri setiap nafas kehidupan saat bangun pagi dan kesehatan tubuh yang Tuhan karuniakan untuk menjalankan pekerjaan kita adalah jauh lebih penting daripada kesibukan mencari makanan apa yang paling enak dan pakaian apa yang paling bagus untuk dikenakan. Tidak jarang karena kesibukan mencari makanan yang lebih enak dan pakaian yang lebih bagus membuat kita kehilangan kebahagiaan. Banyak kisah hidup orang sukses berakhir tragis karena kerja keras mereka menambah kekayaan dan meraih kesuksesan tidak membawa kebahagiaan, tetapi justru pada akhirnya menimbulkan rasa kesepian yang mendalam. Tapi bukan berarti bahwa bekerja keras untuk kehidupan yang lebih baik itu tidak diperlukan. Namun kita diajak untuk melihat secara proporsional dan berfokus pada esensinya atau makna yang terdalam dalam kehidupan itu sendiri. Karena disitulah resep kebahagiaan. Resepnya adalah syukurilah hidup dan kesehatan yang Tuhan berikan setiap hari, dan isilah hidup itu dengan perbuatan baik, seperti mengasihi dengan tulus, hidup dengan jujur, bekerja dengan semangat, bersikap peduli dan penuh empati terhadap kesulitan sesama, berupaya membalas kejahatan dengan kebaikan, menghindari fitnah dan kata-kata kasar, menggunakan kata-kata yang membangun, dan banyak lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita bahagia. Karena lebih bahagia memberi daripada menerima, dan dalam memberi hidup dan kehidupan kita untuk Tuhan dan sesama itulah terletak rahasia kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, jangan lupa bahagia. Terlebih apabila kita mengingat bahwa keselamatan sudah kita terima karena pengorbanan Yesus Kristus di salib. Itulah sumber kebahagiaan kita yang sejati. Selamat menjalani hari ini dengan penuh rasa bahagia. Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri saran pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur
untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi ini. Ajar kami untuk berfokus pada hidup dan kehidupan itu, dan senantiasa mensyukuri setiap berkat karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam setiap langkah hidup kami hari ini, biarlah kami selalu mengingat bahwa kebahagiaan sejati sudah kami miliki di dalam keselamatan dari Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja dan selamat berbahagia. Amin.